Shalom, selamat pagi, salam Patunggilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau Tuhan sudah mempertemukan kita meskipun hanya lewat ibadah secara online. Tapi biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya undang untuk berdiri. Kita pujikan PKJ nomor 2. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita bersama memulai ibadah minggu pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3, bait yang keempat. Kami puji dengan riang. Suara menyenggak, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-57. Yohanes pasal 6 ayat 57 yang berbunyi demikian.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita dipenuhi dengan rangkaian peristiwa yang tidak hanya mendatangkan bahagia, tetapi juga kesulitan. Kita ditantang untuk menghadapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Tetapi seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Alhasil, kita kembali terluka dengan ekspektasi dan malah berbalik memberontak kepada Allah. Sebagai keluarga Allah, sebagai utusan Allah, kita dipanggil untuk menikmati waktu penyesalan kita di dalam saat hening. Jemaat diberikan waktu untuk saat hening dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Murah, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk sukacita yang masih kami rasakan hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menikmati hari demi hari pemberian Tuhan, di mana kami boleh mengusahakan pekerjaan kami, di mana kami boleh mengusahakan sekolah kami. Tetapi Bapa, di sela-sela kami mengusahakan segala sesuatu, kami lalai untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Tuhan yang melayakkan kami untuk kembali memiliki waktu beribadah kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Kami mau mengakui segala kesalahan kami. Engkau yang Maha Murah akan memberikan kami kelegaan atas segala yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah dengan besar hati dan rela hati mengakui segala dosa dan kesalahan, di hadapannya kita mendapatkan berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44 ayat 22 yang berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikian juga bagi kita diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita bersyukur karena kasih Allah yang terus diperbaharui. Untuk itu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama dan yang kedua. Kasihnya tak berkurang, haleluya.
Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita menyambut dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 240A. Bait yang pertama, datanglah ya sumber rahmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Akan kita baca dari ayat yang ke-51 sampai 58. Namun sebelum kita membacanya, kita berdoa, kita minta terang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan perkenanan kami untuk kami boleh membangun ibadah. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami boleh membangun ibadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Meskipun pada saat ini kami masih ibadah secara online, tetapi itu semua tidak mengurangi niat kami ya Tuhan untuk kami beribadah dan berbakti kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hati kami masing-masing, kami serahkan pikiran kami masing-masing kepadamu. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan dan kami dilayakkan untuk kami boleh menerima sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, saudara kami Dian yang Kau pakai sebagai perantara sabda kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tolong Tuhan menyertai lidah bibirnya, sehingga semua yang terucap bukanlah kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan nyata atas lidah bibirnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51 sampai ke-58, demikian kesaksian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan senang hati membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi, kira-kira 2 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76. Kalau kita ingat betul bagaimana perjalanan Indonesia sampai di titik kemerdekaan, kita tentu tidak lupa dengan rangkaian perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Bukan hanya perang yang melibatkan secara fisik, tapi juga secara kognitif. Dan ada salah satu bagian yang menurut saya paling menarik dari proses perjuangan untuk Indonesia tiba pada kemerdekaan, yaitu ketika Indonesia melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Kita kalau ingat dengan BPU, PKI, dan PPKI, mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 90-an ke atas, atau Bapak Ibu dan saudara yang terkasih yang pernah dengan secara langsung mengalami proses perjuangan itu, kita tentu diingatkan bagaimana BPU, PKI, dan PPKI punya andil besar di dalam menentukan kemerdekaan Indonesia. Karena di situ isinya adalah perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan juga para pejuang. Perjanjian. Kita juga familiar dengan yang namanya meterai. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pendahulu kita mengindikasikan, mengartikan bahwa mereka secara satu kesatuan tim, secara kelompok kemudian setuju dengan tugas dan tanggung jawab bersama. Mereka dengan siap, dengan sedia, dengan rela hati berusaha dan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Demikian juga ketika kita mendengar kata meterai, di mana kita biasa mendengar kata meterai di surat lamaran, di surat, bahkan di skripsi pun ada. Bagi kita yang pernah menulis skripsi. Kemudian kita juga pernah mendengar kata meterai dari proses pemecahan roti ketika perjamuan kudus. Barangkali minggu lalu kalau kita dengarkan dengan seksama, ada kalimat tentang tubuh yang terpecah ini adalah lambang meterai yang dimeteraikan bagi kamu semua. Meterai adalah perjanjian. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana perjanjian mengikat komunitas Kristen, khususnya GKJW. Dan kita masih masuk dalam bulan pembangunan GKJW. Dan saya tertarik pada salah satu ayat yang akan kita baca bersama, ayat nats kita barangkali. Di ayatnya yang ke-57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca bagian ini, kita tentu seperti diajak begitu oleh Allah untuk menjadi bagian dari dirinya. Kita tahu bahwa kondisi kita sebagai manusia yang terbatas, penuh dosa, kita terancam putus hubungan dengan Allah. Tetapi kemudian kehadiran Yesus yang datang melalui proses penyalipan. Kemudian relasi kita kembali. Kristus dan tubuhnya yang menjadi roti mengembalikan relasi manusia yang sebelumnya rusak dengan Allah. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia menggambarkan relasi yang baik itu seperti apa? Yaitu seperti hubungannya sendiri dan Bapaknya. Maka dari itu kemudian Yesus tidak serta-merta dan sekonyong-konyong meninggalkan kita sebagai manusia. Begitu saja. Tapi kemudian kita diajak untuk mengalami penyatuan kembali. Dan sekali lagi akan saya bacakan bersama. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Isinya adalah kalimat ajakan. Kalau kamu makan, kamu menjadi bagian dari aku.
Karena relasiku dengan Bapa itu baik, maka relasimu sebagai manusia juga akan baik dengan Bapa. Digambarkan bahwa Kristus adalah definisi roti yang sempurna. Roti yang mengembalikan relasi manusia yang sebelumnya rusak, yang sebelumnya jauh, yang sebelumnya terpisah dan tidak punya pengharapan. Kembali harmonis dengan Allah. Tetapi ini ditunjukkan bagi apabila kamu memakan, kalau nggak makan, ya nggak menjadi bagian. Itu artinya adalah bahwa kita bisa menjadi bagian dari relasi itu ketika kita mau untuk makan dan mengambil bagian. Kembalinya relasi manusia dan Allah bukan hanya tentang bagaimana Kristus mati, Kristus menderita di kayu salib. Tapi kita mau enggak? Apa kita mau untuk kemudian mengakui kematian itu? Mengakui bahwa Yesus adalah roti yang sempurna, yang mengembalikan relasi manusia dengan Bapa. Ajakan, perjanjian, meterai. Kalau dulu Indonesia tidak mengadakan sidang BPUPKI, PPKI, mungkin saja waktu itu Indonesia sendiri-sendiri dengan pemikirannya masing-masing. Tapi karena ada perjanjian, ada sidang, setiap orang yang hadir mewakili Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Indonesia menjadi satu. Dan kemerdekaan bisa diraih dengan lebih mudah. Hari ini GKJW mengajak kita untuk melihat bahwa kita sebagai umat pilihan Kristus, khususnya yang ada di GKJW, untuk bersama-sama mengecap Allah, mengecap Kristus, mengecap Allah melalui Kristus. Dan kita bisa belajar dari bagaimana Indonesia merdeka. Dan kita masih ada dalam suasana yang happy, suasana yang bangga. Apalagi beberapa hari yang lalu kita tahu salah dua atlet kita, yaitu Greysia Poli dan juga Apriani berhasil membawa medali. Itu seperti kado yang luar biasa membanggakan, terharu. Dan barangkali kado kita ketika kita mau untuk mengakui bahwa Kristus adalah roti yang sempurna adalah hidup kekal. Kehidupan yang dijanjikan oleh Kristus di masa yang akan datang. Allah yang mendamaikan manusia melalui Kristus Yesus, harusnya kita juga belajar dari itu. Ketika relasi kita dengan Allah kemudian membaik, apa outputnya, apa keluarannya? Ayo, kita melihat kembali relasi kita dengan sesama. Apakah sudah benar-benar relasi yang harmonis sebagai satu kesatuan GKJW, sebagai satu kesatuan umat Kristiani? Karena kalau kita hanya berbicara tentang relasi kita dan Allah, kemudian nggak nyampe dengan sesama kita. Karena kita muluk-muluk mengurusi yang langit, tapi di bumi kita punya masalah dengan sini, dengan situ. Mari kita melihat kembali bahwa roti yang sempurna, Kristus yang telah mati, mendamaikan bukan hanya relasi kita dengan Allah, tetapi juga jembatan untuk mendamaikan relasi kita dengan sesama kita. Selamat menekuni kehidupan sebagai bagian dari kesatuan dengan Allah. Selamat menjadi umat yang
terus mengusahakan keharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang hari ini mendengar dan membaca akan bisa melihat, oh, relasiku dengan Allah sudah dipulihkan. Apakah relasiku dengan sesama sudah baik? Sudah cukup atau ada yang perlu dilihat kembali? Selamat melihat kembali. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama menyaksikan persembahan pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. pancarkan terang kemuliaan-Mu. ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi. Sebagai respon dari pembacaan firman dan renungan yang telah kita dengar bersama, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 256. Kita pujikan bait yang pertama, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang terus memperbaharui cinta dan kasih sayang-Nya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk cinta dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan. Kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami mau melakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melihat relasi kami dengan sesama kami, sebagaimana relasi kami dengan Allah yang telah Engkau pulihkan. Bapa, saat ini kami merendahkan diri kami bersatu hati, kami merindukan akan beberapa doa, yaitu untuk bangsa dan negara kami yang sangat kami kasihi, Indonesia. Tuhan, sampai saat ini kami belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Kami belum tahu Tuhan kapan kami harus terbebas dari ini semua. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di waktu yang terbaik Tuhan juga akan memberikan penawar atas kondisi yang sedang kami alami. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih harus mengusahakan pekerjaan di luar rumah. Tuhan kiranya terus memberikan kesehatan. Kami juga saat ini bersatu hati berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga yang ada di daerah, bahkan tingkat RT dan juga RW. Bapak, kami percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang Tuhan percaya. Orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang Engkau kuduskan dan Engkau angkat untuk memimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Engkau,
sehingga apapun yang menjadi kebijakannya boleh menjadi kebijakan yang terbaik bagi kesejahteraan kami sebagai masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan untuk penyebaran vaksin yang masih terus berlangsung. Bagi setiap kami yang belum mendapatkan vaksin, semoga di waktu yang terbaik kami akan mendapatkan vaksin. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk tenaga medis yang terus berupaya untuk membantu jalannya penyebaran vaksin. Kiranya Tuhan juga menyertai. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya untuk tenaga medis, karena kelelahan Tuhan atas maraknya virus di gelombang yang kedua ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Kami saat ini juga bersatu hati berdoa untuk gerejamu yang sampai saat ini masih Tuhan berikan karunia dan anugerah untuk kokoh berdiri. Khususnya untuk GKJW Jemaat Luwung. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari GKJW, di mana kami tumbuh dan berkembang secara iman dan spiritual kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala kami, Pendeta Heru Gestoko, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang menjadi keputusannya, sehingga dalam apapun yang dilakukannya dalam pelayanan boleh menyukakan hatimu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat di tempat ini yang masih berjuang untuk sembuh dari sakit dan penyakit yang mereka derita. Tuhan tahu mana obat yang terbaik bagi mereka. Kiranya Tuhan juga tambahkan kekuatan, kesehatan hari demi hari. Kiranya melalui obat-obatan, tenaga medis, makanan dan minuman, serta keluarga yang terus merawat, kesembuhan yang sejati boleh mereka terima. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya pemuda dan pemudimu yang masih bergumul untuk pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan kiranya juga ada dalam pergumulan mereka. Tuhan berikan mereka kemudahan dalam mereka menggapai dan mengusahakan cita-cita mereka. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang masih berusaha dan berupaya serta bergumul untuk pekerjaan, serta mencari lapangan pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan berikan sesuai dengan minat, bakat, serta talenta mereka, terkhusus sesuai dengan kehendak-Mu. Juga untuk kami yang sedang bergumul akan pencarian pasangan hidup, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang akan menemani kami bertumbuh bersama hingga masa tua nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, serta doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menghimpun persembahan dengan didasari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menghimpun persembahan dengan diiringi kidung jemaat 362 bait yang pertama. Suaramu, ku merindukan datang mendekat dan didampingi olehmu. Tarik debu dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Tarik debu dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan di tengah-tengah keadaan kami yang saat ini sulit. Buat kami untuk melakukan ibadah secara langsung, tapi Engkau izinkan kami untuk ibadah secara online. Saat ini kami juga mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dengan kami menghimpun persembahan. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan undur dari ibadah pada pagi hari ini dan kita akan kembali pada keseharian kita mengusahakan segala sesuatu dan senantiasa kita mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang kembali dipersatukan dengan Allah melalui roti yang sempurna, kita usahakan dan kita wujud nyatakan dengan melihat kembali relasi kita dengan sesama. Dan saat ini kita juga akan mengikrarkan janji kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Ia jugalah yang menciptakan kita. Maka Ia jugalah yang akan terus membersamai kita, melindungi dan menyertai kita, serta mencukupkan kita dengan cinta dan kasih sayang-Nya. Ia ada bersama-sama dengan kita di dalam suka maupun duka, di dalam badai dan tenang, di dalam siang dan malam, di dalam bahagia dan air mata. Mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin.